Selamat datang di kota Sampang. Nah, jadi ini adalah perbatasan antara Sampang dan Bangkalan teman-teman ya. Jadi ini kita sudah memasuki wilayah Sampang Madura yang pesisir utara. Selamat datang di kota Banyumates. Nah, ini Banyumates ini masuknya daerah Sampang teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roda Berputar. Nah teman-teman, lanjutan video yang kemarin ya, yang episode 2, yang kali ini adalah episode 3 keliling Madura atau explore Madura. Kita lanjut perjalanannya dari depannya Polsek Bangkalan nih ya, Polsek Tanjung Bumi, sektor Tanjung Bumi. Ini masih di daerah Bangkalan. Kita melanjutkan perjalanannya yang video kemarin. Saya berhenti di sini sambil istirahat dan ganti baterai. Soalnya baterainya tadi sudah tinggal berapa persen ya, kemungkinan 30 atau 20%. Nah ini kita lanjutkan perjalanan menyusuri Madura di pesisir pantai utara. Nah tapi yang kemarin itu kita nggak ketemu sama pantai ya, karena dari kampung itu, jalurnya kampung itu yang Madura itu yang Madura sampean, yang ke pantainya ke Madura, pantainya ke kampung itu jaraknya agak lumayan jauh ya. Nah sekarang ini kita menyisiri pantai utara. Wah ini ada ibu-ibu atau plat L ini ya. Wah ini ada plat Surabaya. Serasa ada temannya kalau kayak gini. Ini ada pom bensin. Nanti kita melewati ini teman-teman. Melewati apa ya? Tadi saya lihat di Google Map, melewati pantai. Pantainya nanti pantai yang bagus itu di daerah Sokabana kalau tidak salah. Nanti sebelum Sokabana itu ada Ketapang, itu tembusannya ke daerah Bangkalan, ke daerah Sampang. Nah nanti perkiraan saya tembusannya mau nembus ke Sampang ya, setelah Ketapang. Tapi ini videonya nanti tak akhiri di daerah Pantai Lon Malang. Pantai Lon Malang itu katanya pantainya lumayan bagus, katanya teman saya yang di Bangkalan kemarin itu. Pantai Lon Malang itu salah satu pantai wisata yang lumayan bagus. Dan nanti saya videonya yang episode ketiga ini saya tutup di sana. Dan besoknya baru lanjut dari Pantai Lon Malang Sokabana sana, Sokabana itu lanjut ke Sumenep. Nah, mentok di Sumenep ya besok itu. Setelah dari Sumenep itu nanti bakalan lanjut ke daerah pesisir Madura yang bagian selatan. Oke, ini mobilnya beriring-iringan tak diisi aneh. Di sini sama saja seperti yang tadi, anginnya lumayan kenceng. Anginnya luar biasa kenceng. Ini lanjutan video yang kemarin teman-teman ya. Ini kameraku kok rotok miring didik. Bisa benakno didik ini. Ini adalah episode ketiga keliling atau explore Pulau Madura. Oke, kita keliling Pulau Madura teman-teman. Nah, teman-teman yang menyaksikan apa juga nggak kepingin seperti saya keliling-keliling ke Pantai Madura seperti ini. Ini saya pas berangkatnya hari Minggu ya, jadi pas libur kerja. Jadi kalau untuk keliling, wah ini kita sudah masuk pantai teman-teman, sudah kelihatan pantai. Pengennya sih buat foto, tapi ya coba cari tempat yang bagus buat foto-foto. Karena kita kan jarang melihat pantai di sepanjang jalan. Tadi kemarin yang episode 2 ini kita sudah sampai di pantai di mana ini, pantai apa ini saya kurang tahu. Oh, tapi pantainya masih agak jauh ya, karena masih belum pasang. Mungkin kalau agak sorean ya pantainya nanti bakalan agak naik. Oke, kita lurus terus mengikuti sepanjang jalan ini ya.
akhirnya kita melihat pesisir utara Madura teman-teman ya, melihat pantainya. Soalnya dari video yang episode 2 kemarin itu nggak sempet lihat pantainya. Nah ini dari episode ketiga baru bisa melihat pantainya pesisir utara Madura, tapi pantainya tadi masih posisinya masih jauh dari pinggiran teman-teman ya, dikarenakan mungkin masih surut ya. Jadi kalau pasang ya kemungkinan nanti sore sekitar jam 5 atau mungkin nanti habis maghrib ya, biasanya itu pantainya sudah mulai pasang naik ke atas. Ini kita mengikuti jalan terus ini. Nah ini nanti kita ini teman-teman melewati hutan kerang Nepa, tapi nggak tahu yang sebelah mananya. Kalau saya lihat di Google Maps sih yang sebelah kirinya itu ada tulisannya pantai sih, hutan kerang Nepa. Nah nanti kita juga ada di depan, nanti ada pertigaan besar itu ada ini pasar Banyuates. Ini ada tulisannya selamat datang di kota Sampang ya. Jadi ini adalah perbatasan antara Sampang dan Bangkalan teman-teman ya. Jadi ini kita sudah memasuki wilayah Sampang Madura yang pesisir utara. Nah setelah Sampang ini, kalau terus itu nggak tahu ini setelah Sampang ini melewati Pamekasan atau masih tetap masuk Sampang. Setelah itu besok kita lanjut ke Sumeneb ya. Nanti malam soalnya saya mau nginep di rumah teman saya di daerah Sampang atau Pamekasan itu ya. Nanti tak tanya ke teman saya, minta Sherlock, nanti saya mau mampir ke rumah teman saya. Dan videonya saya lanjut besok pagi. Nanti mobilnya mau ngisi bensin atau enggak ini? Oh mau ngisi BBM mobilnya. Jadi kita mengikuti terus jalan ini, soalnya jalannya cuma satu, lurus terus. Paling belok-beloknya ya pas pertigaan. Dan tidak sesuai perkiraan teman-teman ya. Soalnya kalau di map itu kelihatannya jalannya sepi, jarang ada perkampungan. Tapi ternyata ya jalan di utara, pesisir utaranya Madura itu ternyata juga ramai seperti ini teman-teman. Nah teman-teman kan kalau melihat di Google Map kan jarang ada kelihatan rumah-rumah ya. Mungkin untuk Google Map yang tak pakai ini Google Map yang biasa, atau mungkin kalau di Google Map yang satelit bakal kelihatan rumah-rumahnya yang di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Nah ini kita melewati jembatan lagi, soalnya airnya ini air asin teman-teman ya, air laut. Apalagi di Madura ini kan terkenal asinnya. Soalnya kan ya Madura ini salah satu tempat penghasil garam, tapi nggak tahu Madura mananya, saya kurang paham. Setahu saya soalnya penghasil garam itu ya Madura. Nah ini ada tulisannya selamat datang di kota Banyuates. Nah ini Banyuates ini masuknya daerah Sampang teman-teman ya. Oh di sini lumayan sejuk nih, sudah lumayan teduh, nggak sepanas yang tadi, nggak segersang yang tadi. Sampai di sini jalannya juga lumayan relatif aman, tidak terlalu banyak jebolongan. Ya kita perjalanan dari Bangkalan tadi itu paling ketemu jalan rusak ya, itu tadi pas posisi jalannya dibenarkan di video sebelumnya, di episode sebelumnya itu. Sampai sini tidak ada jalan yang rusak banget, nggak ada sih. Jalannya relatif bagus dan mulus dan lancar sih. Dan ternyata jalannya tidak sepi dan ramai juga ternyata. Apa mungkin karena ini hari Minggu atau mungkin hari-hari biasa, saya kurang tahu juga. Kalau hari-hari biasa nggak tahu ramai juga atau enggak. Mas tak disiane, mas tak salib nih. Oh ini ternyata mobil depan juga mendahului ini. Oh mendahului mobil pelan-pelan ternyata. Ini di depan ini ada mobil apa ini, jangan Nova, mobil mahal ini. Sekarang harganya mahal ini Nova. Hanya kemarin itu sempat viral ya di TikTok gitu. Innova Reborn.
Nah ini ada tulisannya, ada petunjuk jalan, tidak terlalu kelihatan, silau. Ketapang Sumeneb lurus, Sampang belok kanan. Nah ini kita lurus terus teman-teman ya. Ini kita di daerah pasar. Nah, ini yang saya maksud tadi, pasar daerah Banyuates. Ini pada buah segere. Melihat buah itu rasanya seger. Mungkin ini perutku sudah mulai kosong ini, makanya melihat sesuatu yang menyegarkan itu jadi kepingin. Padahal tadi ya sudah minum, tapi belum makan. Makanya tadi siang posisi masih di Surabaya. Sekarang ini jam 4:15, jam 4 sore, jam 16.17 ya, perkiraan jam 4:15 sore teman-teman ya. Ini kita sudah sampai di daerah Banyuates pasar. Itu tadi melewati pasar kita ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau keliling ke Madura lewat utara sini jalannya bagus, monggo. Kalau untuk jalan selatan ya mungkin sudah pada banyak yang tahu ya. Soalnya di jalur selatan itu adalah jalur utamanya orang-orang yang lewat sih. Tapi kalau sini sebenarnya termasuk jalan utama juga, cuman kalau kita melihat berpatokan pada Google Map, pasti kalau kita mau ke Pamekasan itu disarankan lewat jalur yang umum atau jalur selatan, pantai selatan. Nah ini kita menyusuri pantai utara Madura seperti apa jalurnya, biar tidak penasaran teman-teman. Soalnya kalau saya penasaran itu nggak bisa tidur. ya itu sekali seumur hidup kita pernah lewat sini lah, biar mengobati rasa penasaran. Mumpung masih ada umur panjang, semoga saja masih panjang, sehingga bisa membuat video-video yang lainnya untuk disajikan kepada para penonton, pada teman-teman yang butuh informasi mengenai jalan atau rute jalan atau kondisi jalan, situasi jalan saat ini. Nah ini di depan ada petunjuk jalan teman-teman. Sampang Pamekasan lurus, wisata Waduk Nepa belok kanan. Oh berarti di sini ada waduk juga teman-teman ya. Ini ada mobilnya Manganu, kita pelan-pelan dulu. Oh ini mobilnya kirim, kalau dari kotaknya sih kayaknya ini kulkas ini ya. Tak salibnya mas. Waduk Nipah belok kanan. Ini ada tulisannya Soko Banah Sampang lurus, wisata hutan Keranapa belok kiri ya. Itu tadi teman-teman yang ada tulisannya wisata hutan Keranapa. Ini kita tulisannya ke Soko Banah ya. Ini ada tulisannya belok ke kiri sini ya, hutan Keranapa. Nggak tahu hutannya seperti apa, nanti suatu saat, nggak tahu tapi kapan, kita buatkan videonya ke sana, tak review tempatnya. Soalnya ini saya berfokus dulu sama jalannya di pesisir pantai utara seperti apa. Wah, ini banyak mas-mas, banyak bapak-bapak. Ngapain itu tadi? Teman-teman pasti tahu lah ya, mungkin minta iuran atau sumbangan untuk pembangunan masjid ya. Kita ketemu lagi sama toko Basmala. Ini cabangnya banyak banget ya di Madura. Toko Basmala ngalah-ngalahi Alfamart sama Indomaret ini. Kalau dulu itu saya perjalanan ke Bali juga banyak sih toko-toko, kayaknya ya toko Basmala itu cabangnya banyak juga itu. Itu yang punya orang mana nggak tahu itu. Nah ini kita juga melewati pasar nih, tapi nggak tahu pasar apa nih, kecil pasarnya ini. Pelan-pelan, ini ada anak kecil mau nyebrang ini, pulang ngaji nih. Mumpung sepi sih, tak salib. Oh ini ada masjid, oh unik masjidnya, keren ini. Ini saya keliling Pulau Madura ini sebenarnya niatnya sudah lama ya, sudah dari bulan lalu kalau nggak salah. Baru kesampaian hari ini, bulan Agustus. Kalau niatnya sih kalau nggak salah bulan Juni, kalau nggak bulan Juli saya tuh niatnya kesini, pengen keliling ke Pulau Madura. Mengelilingi Pulau Madura itu seperti apa sih?
Biasanya kita kan tahunya cuma Madura ya daerah Bangkalan-Bangkalan situ aja. Soalnya kan saya belum pernah masuk keliling ke daerah Madura itu seperti apa. Jadi kan saya itu penasaran banget. Nah ini untuk sekalian mengobati penasaran saya. Saya kalau masih penasaran itu ya istilahnya kayak kita kepingin makan sesuatu nggak keturutan dulu, gimana rasanya nggak enak kan. Jadi ya saya penasarannya Madura itu seperti apa, yang pesisir utara dan nanti pesisir selatannya juga seperti apa. Jadi ya perjalanan kalau untuk full mengelilingi Pulau Madura perkiraan 1 hari. Soalnya Pulau Madura ini juga lumayan luas. Kalau Pulau Madura ini sama Pulau Bali kira-kira besar mana ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu, atau kemungkinan sama, atau selisihnya ya tidak jauh berbeda. Saya kurang paham, mungkin ada teman-teman yang paham. Ini saya videonya pakai settingan standar kamera teman-teman ya, pakai settingan 1080 per 30 fps. Oh ini masih berani kenceng banget ini. Naik motor Vario lama tapi kenceng ya, berarti anak sini. Kalau anak sini biasanya naik motornya ya memang kenceng-kenceng. Kalau kita kan naik motor kenceng ya nanti malah burak yang gini, ngawur, ugal-ugalan. Ya kita lihat kondisi teman-teman ya. Kalau mau kenceng ya lihat kondisi, kalau sepi tidak masalah. Tapi kalau jalannya rame ya jangan kenceng-kenceng, malah membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Wah, suasana seperti di kampung. Ya ini memang kampung, tapi kampungnya di pinggir jalan raya ini. Tuh, kok kalem mas? Mang banter loh mas. Ternyata kalem. Mungkin tadi ngetes motor tadi ya. Ini ada toko keramik besar nih tokonya. Rasanya seperti di Madura. Itu memang di Madura ini. Di Madura yang utara ya, jalan pesisir utara. Ini saya sendirian, ini jen tatak jari wong-wong. Tapi sebelum saya lewat sini ya juga tanya-tanya informasi ke teman-teman yang ada di Madura juga. Tanya-tanya, Mas, untuk Madura pesisir utara jalannya aman, jalannya bagus, kondisinya ramai atau sepi. Nah, sebelum saya ngevlog ke sini ya saya cari informasi dulu. Istilahnya moro-moro budal ya, daripada nanti zong atau kecelik ternyata jalannya rusak atau sepi atau rawan atau gimana. Kita kan soalnya nggak pernah lewat sini ya, jadi kita cari informasi dulu. Kalau informasinya sudah pas, yakin kita berangkat. Jadi kita nggak tahu sudah sampai mana, kemungkinan sudah mendekati daerah ini ya, Sokabana atau Sokobana. Tulisannya sih kayaknya Sokabana. Oh ini truknya bawa batu ini, nggak ditutup. Wah ini murni kalau batunya sampai lugur ini. Tak salib nih. Wah ini depan ada apa ini kok rame-rame ini? Pelan-pelan kok rame-rame ini. Oh ada toko ini ternyata. Ada toko sandal. Mobil buat jualan gitu loh. Karena sandal makanya kok rame. Beras sandal mungkin sandal yang 10 ribuan sampai 25 ribuan itu biasanya rame memang. Yang harga pas tanpa tawar menawar. Nggak tahu, tapi kalau beli banyak, biasanya kalau beli banyak ya pasti dipotong. Tak salib Ini kita sudah videonya sudah 20 menitan ini teman-teman. Lagi ini ada pom bensin SPBU. Ini daerah mana saya nggak terlalu paham. Sini banyak juga tempat jualan oleh-oleh ya, oleh-oleh kalau dari jalan-jalan, bukan oleh-oleh khas ya. Beda lagi kayak misalkan kayak di Malang itu oleh-oleh khasnya Malang mana, misalkan apel, keripik tempe ya itu. Ini pasar kayaknya teman-teman ya. Nah di depan itu ada petunjuk jalan, coba kita lihat. Soalnya masih agak jauh, nggak terlalu kelihatan.
Nggak terlalu kelihatan atau saya sedikit rabun ini, soalnya kena sinar matahari silau ya. Ya untungnya ini sore hari, jadi kita tidak terlalu menghadap ke matahari. Ambunten Sumenep, lurus Omben Sampang belok kanan. Nah, ini ada masjidnya biru, api ya masjidnya, tapi masih baru ini ya. Soalnya itu tembok-temboknya masih cor-coran, belum diapaan ya, belum dicat atau belum dipelamir. Nah ini di depan ini ada arah belok ke kanan sana ya, kemungkinan nanti saya belok ke sana ke rumah teman saya, tapi ini kita masih lanjut jalan ya teman-teman, menuju ke lokasi penutupan video nanti di daerah ini, Pantai Lon Malang, yang menurut teman-teman saya bagus. Tadi pas tadi habisnya Polsek Tanjung Bumi, tadi sempat kita melewati pantai teman-teman ya. Di situ saya sempat berhenti untuk ngambil gambar, tapi cuma sebentar. Mungkin nanti bakalan tak buat thumbnail, biar thumbnailnya tidak jalan saja ya, sekali-sekali pantainya, tapi nggak tahu pantai apa tadi yang saya buat foto, lupa. Atau nanti gampang lah kita cari thumbnailnya yang mana, misalkan ada jalannya bagus ya jalan aja dibuat thumbnail, dipotongkan dari video kita. Ini ada tulisannya grosir dan swalayan bagus, berarti bagus ya. Oh di sini kalau orang jualan sandal atau sepatu di sistem kayak gini, kayak truk gini ya, jadi itu seperti truk terus dimodifikasi, dalamnya dimodifikasi, dibuat cantol-cantolan itu buat naruh barang-barang kayak sepatu, sandal gitu ya. Itu rame. Jadi tadi saya melihat dua, yang pertama tadi pas pertama rame-rame tak pikir apa itu tadi, terus kedua ini tadi, tapi nggak tahu, saya nggak sempat lihat mobil platnya, mobilnya apa, mobil truknya tadi. Kemungkinan kalau platnya L ya kemungkinan ngambilnya di Surabaya, dijualnya di Madura sini ya. Mungkin kalau ngambilnya di Surabaya atau pulangnya di Surabaya itu bakalan lebih murah teman-teman ya, apalagi di tempat grosirnya. Soalnya kan di Surabaya itu terkenal dengan grosirnya yang murah. Biasanya sih di daerah Pasar Turi atau PGS. Tapi kalau beli satuan kayaknya harganya sama saja kayak di toko-toko lainnya. Ini sudah 4:30. Oh, ini pelan-pelan jalannya rodok ngerunjal. Sekarang sudah jam 4:30 teman-teman. Jadi nanti sekitar jam 5 paling ya wis videonya saya akhiri ya. Jadi videonya nggak malam-malam biar tetap bisa kelihatan. Tapi nanti tanggal 29, tanggal 28 malam kalau tidak saya mau berangkat ke Bromo bersama teman saya yang di Surabaya. Jadi startnya nanti saya kemungkinan dari Surabaya atau dari ini, dari Sidoarjo, dari ini loh biasanya yang teman-teman ngumpul itu di pom bensin Aloha. Nah biasanya tikupnya situ titik kumpulnya kalau mau berangkat ke Bromo. Nah, kemungkinan perjalanan ke Bromo ya 3 sampai 4 jam ya kalau santai, tergantung kecepatan motor semuanya itu. Kalau kita kencang-kencangan ya cepat sampai, tapi ya resiko tanggung sendiri. Perjalanan santai ya dinikmati kalau kita ingin menikmati perjalanan. Tapi kalau berangkat malam ya dinikmati apanya ya. Kalau berangkat malam ya dinikmati bukan jalannya sih, tapi cuacanya yang dingin kalau malam itu. Soalnya kalau naik ke Bromo itu kan pasti dingin ya, soalnya dataran tinggi. Beda dengan ini kayak yang di Surabaya. Kalau Surabaya itu kan lumayan panas ya.
Kalau kita sudah masuk ke daerah yang agak tinggi, contohnya kayak di Malang itu sudah lumayan sejuk. Tapi kalau masuk ke daerah Bromo bukan sejuk, dingin kalau di Bromo itu. Nah ini kita melewati alas-alas ini. Oh enggak, ternyata melewati kampung. Tak pikir tadi alas, soalnya tidak kelihatan rumah, tapi ternyata masih banyak rumah di sini. Dan ternyata rame pantai utara. Jadi untuk teman-teman yang pengen menjelajah Madura melewati pesisir utara, monggo. Ternyata jalannya rame, tapi ini bahaya tikungan ini. Ada pasir tadi, agak melir saya di sana. Ngeri tikunnya. Kalau sampai kepleset ya bahaya. Makanya kan kalau bisa naik motor kan mending pelan-pelan. Nah itu sudah kelihatan pantai lagi, tapi nggak terlalu kelihatan dari sini. Pantai pesisir utara, nggak tahu namanya pantai apa. Oh ada tulisannya air terjun Toroan, wisata air terjun Toroan. Nah itu ada tulisannya wisata air terjun Toroan. Toroan itu apa teman-teman, saya nggak tahu. Mungkin untuk teman-teman yang tahu monggo sebutkan atau komentar di bawah. Biasanya Mas Alna channel ini tahu ini, Mas Alna channel ini, atau Mas ini Mas Denet ngevlog juga tahu ini daerah mana, ini artinya apa. Ini kalau biasanya orang asli Surabaya yang bertetanggaan dengan Madura itu biasanya tahu arti-artinya. Oh ini di sini sebelah kanan ini lahan kosong gersang sepertinya ya. Kelihatan banget panas ini. Lah itu sudah kelihatan pantai teman-teman. Oh iya sih lumayan, di sini agak bening pantainya. Hampir sama kayak saya pas menyisiri jalur-jalur di pantai utaranya pas mau ke Bali dulu ya. Wah ini di situ ada tebing. Oh, tebingnya bolong, itu ada gua kayaknya itu. Nggak kelihatan teman-teman ya. Wah ini ada anak-anak ngapain ini? Mau balapan ini kayaknya. Wah sepertinya ini trek buat balap ini sepertinya. Apalagi sekarang jam 4:30 sore, ini pasti tunggu balapan ini biasanya kalau anak-anak muda nongkrong-nongkrong seperti ini. Tapi mau balapan gimana, jalurnya naik turun ini. Kalau ke bantaran tumbul nanti sepeda. Apalagi ini anginnya kenceng. Pakai saya apa ya mas? Jadi kalau balapan bisa terbang. Lumayan ini anginnya kenceng gitu. Sekalian tak lihat map ini kita sudah sampai di mana. Kira-kira saja. Pelan-pelan mumpung jalannya kosong ini. Oh kita masih di daerah Banjuates. Kita masih belum masuk daerah Ketapang. Habis ini kita memasuki daerah Ketapang dan Sokobana. Oh ya ternyata lumayan jauh ya. Kita habis ini melewati, oh kita sudah melewati Ketapang, sorry lupa. Kita tadi sudah melewati Ketapang teman-teman ya, dan kita sudah hampir lagi kita sampai di pantai Lon Malang. Ini saya lihat map teman-teman. Lah ini di pantai pesisir utara. Tadi kita sudah melewati Ketapang yang daerah pasar tadi. Nanti kita bakalan belok di daerah sana ya, ke rumah teman saya. Ini nanti videonya saya tutup di daerah Pantai Lon Malang, daerah Sokabana teman-teman ya. Dan videonya saya lanjutkan besok untuk episode selanjutnya. Keliling Madura episode ketiga. Jadi kalau dari ini kan kemarin yang episode pertama itu perjalanan saya dari Suramadu menuju ke Bangkalan. Nah episode kedua yang kemarin atau tadi dari Bangkalan menuju ke Tanjung Bumi, tapi masih tetap daerah ini teman-teman ya, daerah Bangkalan. Nah setelah dari Tanjung Bumi ini adalah episode ketiga, yang sekarang ini episode ketiga. Ini dari Tanjung Bumi, Polsek Tanjung Bumi. Saya startnya Polsek Tanjung Bumi menuju ke daerah ini Ketapang. Nah tapi ini kita sampai finishnya di daerah
Sokobana Pantai Lon Malang. Lah ini teman-teman, kita sudah sampai di daerah Pantai Lon Malang. Caranya keren teman-teman ya. Aspalnya baru sepertinya ini, bagus soalnya ini. Oh iya, ini perbaikan jalan. Sebelah kanan kiri ini banyak material soalnya. Oh lumayan dingin di sini kalau sudah sore. Ya karena masih banyak pepohonan ini ya. Ini kalau kita jalan ke arah barat ya lumayan silau. Kebetulan ini kita jalannya ke arah timur dan itu masih kelihatan ayang-ayangku. Kayak lagunya itu. Lagunya siapa ya? Ayang-ayangku itu lupa saya. Nah itu kelihatan pantai lagi. Oh ini ada perahu-perahu. Perahunya terdampar. Bidan sebelah kiri tapi tutup bidannya. Oh jalurnya asik ini jalurnya. Ini ternyata jalur pantai utara itu juga lumayan asik teman-teman ya. Nah ini kan sekarang saya sudah tidak penasaran lagi yang pantai utara seperti apa. Jadi kelanjutannya setelah dari Sumeneb nanti saya akan menyusuri pantai selatan ya teman-teman. Tapi dari Sumeneb menuju Surabaya nanti juga episodenya bagi-bagi. Kalau nggak dibagi nanti videonya panjang ya. Kalau terlalu banyak yang dipotong juga nanti informasinya yang penting-penting juga banyak yang ketinggalan atau yang kepotong. Sayang banget ya kalau terlalu banyak yang dipotong. Wah itu pantainya lumayan keren ya, batu-batu karangnya kelihatan karena ini apa masih belum pasang, masih belum naik air lautnya. Biasanya malam kalau naik air laut itu. Ini ada kursi-kursi buat apa ini? Buat mortal itu, yang lewat sini di portal. Ini perjalanan saya sudah berapa kilo tadi, saya lupa ngesetnya. Sudah berapa kilo ya? Ya pokoknya perjalanan kalau dari Surabaya tadi saya berangkatnya sekitar jam setengah 2. Paling ya berhenti, anggap aja kalau berhentinya kita hitung setengah jam, jadi anggap aja jam 2. Dan sekarang sudah hampir jam 5 kurang seperempat. Jadi kita perjalanan kurang lebih ya sudah 3 jaman ya, 2, 3, 4, 5, hampir 3 jam. Dan ngomong-ngomong ini kita sudah sampai mana? Oh ternyata masih belum sampai di Pantai Lon Malang. Sebentar lagi ya kita sampai di Pantai Lon Malang. Lon Malang daerah Sokabana, di daerah Madura yang pesisir utara. Nanti judulnya tak buat ini, menyusuri Madura Pantai Utara. Asik. Waduh aku ngomong asik loh ya, bukan asik. Nanti kalau asik itu sama dengan channelnya Mas Niko. Asik luar biasa, ceki brot. Ini paling ya sekitar 2 menit atau 5 menit lagi kita sudah sampai di finish di daerah Pantai Lon Malang yang direkomendasikan teman saya Mas Andra yang rumahnya di daerah Bangkalan. Nanti suatu saat katanya sama teman-teman dari klub itu mau diajak keliling-keliling pantai, kemungkinan ya daerah sini ya, kemungkinan daerah Pantai Lon Malang sini. Soalnya rekomendasi yang istilahnya tidak terlalu jauh. Soalnya kalau dari daerah Sumeneb sana ya lumayan jauh kalau dari sini teman-teman ya. Tuh, nanti pinggir jalan bahaya itu. Biasanya kalau ada mobil atau ada motor gitu ya, biasanya tiba-tiba itu ayam itu loh, tiba-tiba nyebrang. Lah ini kita sudah sampai di pantai lagi teman-teman. Kelihatan pantai lagi. Ini masih silau kabel yang jalan ke arah sana, silau semua. Ini ada jembatan. Jembatannya di atas laut.
masih buantar numpak sepeda Mio. Di sini lumayan, ini ada makam di pinggir jalan raya pas. Tapi kok juga ada kambing di situ tadi ya. Makamnya cuman sedikit tadi, cuman berapa, bisa dihitung pakai jari itu tadi. Ini kita melewati jembatan. Jual ikan lele. Wah, ini obong-obong, ini pencemaran udara ini. Tapi ya kalau nggak diopong ya istilahnya sampahnya malah numpuk-numpuk ya kalau nggak dibakar. Tapi ya semua itu ada plus minusnya. Kalau nggak dibakar ya jadi sampahnya ngambang-ngambang, terutama untuk sampah plastik kan nggak bisa diurai ya. Nah, itu harusnya memang dibakar sih, tapi nggak tahu lah. Nanti malah kita salah komentari seperti itu. Ayo. Ini ada tulisannya agrowisata Kampung Melon Napote, Desa Bira Timur, Asmart. Wah, ini ada degan sebelah kiri ini, tapi degannya kok garing-garing. Nah teman-teman, di depan kita sudah sampai di Pantai Lon Malang ya. Ini sesuai di map. Di depan kini kita sudah sampai di Pantai Lon Malang Sokabana. Nah, nanti videonya bakalan saya akhiri dan saya tutup di depan sana teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah nonton dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Wah, itu pantainya kelihatan. Mambu batang. Batang apa tadi ya? Batangi ulo atau batangi tikus itu. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di titik lokasi. Sumenep lurus, kawasan wisata Pantai Lon Malang, belok kiri. Lah, ini kita sudah sampai di kawasan Pantai Wisata Lon Malang teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya video saya akhiri sampai di sini. Nah, jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan di like dan jangan lupa subscribe. Dan kalau manfaat silahkan di share. Video saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam roda berputar, salam satu aspal, gaspol. Nanti videonya besok tak lanjutkan ke sana teman-teman sampai di Sumenep.